Kali ini saya membuat tutorial eh, cara konfigurasi atau join LDAP untuk user autentikasi ke FortiGate. Ya, kita tahu LDAP itu adalah sebagai pusat sentralisasi untuk autentikasi untuk bisa kita mengelola user, grup, sehingga mudah mengelolanya. Seperti buat user, create user, reset password, disable user, dan mudah memverifikasi dan memonitor. Selain kita bisa mudah mengelola, kita bisa membuat informasi-informasi terkait user ya, baik itu alamat, nomor handphone, email, dan segalanya. Nah, biasanya di FortiGate itu ada namanya metode autentikasi, yaitu menggunakan user lokal. Ketika dia menggunakan user lokal yang kita apply di rule firewall policy-nya, maka akan muncul username dan password. Username password itu biasanya kita create di FortiGate-nya atau di firewall-nya, sehingga kita create dan eh, ketika si user mengakses browser ke internet, baik Firefox atau Mozilla atau Chrome, akan muncul pop-up halaman seperti itu ya, login page-nya. Nah, cuman kalau usernya banyak, 50, 100, sampai ribuan user, itu tidak memungkinkan di box atau di FortiGate-nya kita buat usernya ya, kita create satu persatu. Selain dari susah mengelolanya, reset password, manajemen usernya, dan grupnya susah. Maka kita butuhin namanya LDAP. Nah, LDAP di sini adalah kita menggunakan Windows Server 2016, di mana Windows Server itu sudah diinstal domain controller atau Active Directory. Topologi yang kita buat persis seperti ini, ya, topologinya kita buat seperti ini. Jadi nanti setiap user ketika mau akses ke internet, dia akan dihadapkan login page seperti ini. Oke, pertama nanti kita buat dulu user lokal di FortiGate ini. Kita buat user grupnya, kita buat grup usernya dan grupnya. Maka user ini, uh, si PC ini ketika akses internet akan harus input username dan password dulu, baru biasa tembus ke internet. Nah, setelah itu baru kita coba pakai LDAP. Jadi kita abaikan user yang di Forti ini, kita menggunakan user yang di sini. Di sini bisa ribuan user kita create, jadi gampang mengelolanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, seperti itu tujuannya. Dan nanti terakhir kita itu adalah setting atau konfigurasi user VPN menggunakan SSL ya. Menggunakan SSL VPN yaitu by remote misalnya uh, ketika kita diminta misalnya membuat ASL VPN sehingga karyawan employee ketika WFH dia hanya login ke VPN, dia bisa mengakses resource yang ada di LAN atau di server di sini. Jadi misalkan kerjanya mobile tidak harus ke kantor, jadi bisa by remote dari rumah, dari bandara atau dari perjalanan selagi ada internet dia bisa kerja ya. Tujuannya di sini kenapa kita kaitkan dengan VPN di sini, SSL VPN? Karena nanti user yang login dipakai untuk bisa lewat sini adalah user yang ada di LDAP ini, di Windows Server ini. Itu yang kita pakai, bukan user yang di Forti, tapi menggunakan ini. Ya, itu ya. Jadi, perhatikan teman-teman topologinya, persis di labnya nanti kita pakai ini. Port 1 menuju internet, IP-nya ini, gateway-nya ini. Menuju LAN, yaitu 10.010/24 IP user PC ini LAN Windows 7 pakai IP ini. Port 3 ini adalah DMZ ya, yaitu server apa namanya? Server untuk LDAP-nya. Kita pakai Windows 2016. Ini IP segmennya, ini IP-nya, IP 100. Terus ini manajemen biar bisa dari laptop saya mengelola si Forti ini. Oke, persis seperti ini. Dan nanti terakhir adalah ada user dari VPN, yaitu dari luar dia akses resource di server dan resource ini, tapi username-nya menggunakan user yang didaftar di LDAP. Oke, urutannya nanti ini. Pertama, preparation Windows Server atau 2019 atau 2016 untuk AD, create user dan group di Windows Server AD, konfigurasi FortiGate, interface LAN, WAN, join LDAP, dan langkah selanjutnya. Terus testing user, autentikasi menggunakan user LDAP ya.
baru konfigurasi SLVPN yang remote, baru testing VPN by PC remote, tapi usernya user dari LDAP. Jadi kita pertama buatkan dulu di sini. Kebetulan Windows servernya saya udah install, tinggal create user dan grupnya. Oke, kita buat dulu grup dan user di Windows servernya. Ini dia, ini ya. Saya klik di sini. Oke, ini dia. Oke, ini saya masuk dulu. Ini sudah ada domain controllernya ya, namanya training.lab. Eh, Kita langsung config. Oke, IP-nya kita lihat, saya perlihatkan dulu di sini ya, sama ya di sini. Oke, terus kita buat usernya dulu. Di sini domain controllernya udah saya install ya, namanya training.lab. Saya buat di sini grupnya dulu. Di sini namanya saya buat training. Oke, terus oke, dulu VPN, VPN LDAP, namanya VPN LDAP ya. Oke, kita buat usernya. Misalkan training namanya, oh, namanya di sini kita buat usernya apa ya? Eh, User satu ya, user satu. Ini kita buat nanti anggotanya dari si training ya. 123, 123. Oke, member of kita masukin ke grupnya trainingnya. Oke, kita buat lagi di sini user untuk si VPN LDAP. Ini nih dipakai nanti untuk si SSL VPN ya dari luar. VPN satu, kita buat dua user aja deh. User satu, VPN, ketik di sini check name. Oke, oke. Jadi VPN udah masuk ke grupnya ini, anggotanya ini ke grup ini. Sedangkan user satu masuk ke training ya. Oke, ini aja dulu. Oke, kita sekarang di FortiGate-nya udah ini belum ada settingan apa-apa, masih kosong. Admin blank, admin admin. Oke, kita config IP manajemennya, con system global, set hostname, firewall lab. Oke, config system interface, edit port 4 ya, port 4 untuk manajemen ini. Set mode static, set IP 192.168.47.254/24, set allow access HTTPS HTTP
ping pesan. Oke, N. Oke, config. Oh, sistem interface port. Edit port 1 ya. 1 set allow ping set alias one ya di port 1 ini ya. Ini di port 2 dan port 3 ini kita dari GUI aja aksesnya ya. Oke, kita akses IP manajemennya yaitu 192.168.47.254. Ini IP manajemennya lewat GUI. 192.168.7.47201. Kita tadi akses berapa ya? 254 ya. Hmm, kita ganti aja. 254, 254 ya, sorry. 254. Oh, dia nggak bisa dulu 254, kita ganti coba itunya. Interface edit port 4 set IP 192.168.47.201 aja ya. Oke, kita coba 201. Kita tunggu ya. Get system interface port 4. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah bisa ya. Oke, kita kecilin aja layarnya sini. Username admin, password admin. Oke. Nah, kita gedein aja ya. Sekarang port 3 dan port 2 kita setting dulu ya, sesuai dengan segmen ini. Port 3, port 2, oke. Network, interface, port 2, port 2, LAN, segmennya 10.01.254, ping, port 3, DMZ, 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 10.87.1.254, administrasi akses, ping, oke, DMZ LAN 1 sudah. Terus DNS-nya kita kasih aja DNS Google sama 111. Oke, static road ya, biar bisa internet. Internet ini static road supaya bisa internet. Kita gateway-nya yaitu 10.01.371. 10.01.371 interface 1. Ini ya, port 1. Oke, udah selesai. Sekarang, nah, kita testing dulu si komputer ini akses internet ya. Hmm, coba kita nyalain dulu komputer ini. Oke, IP-nya kita kasih 10 0 1 3 ya. 10 0 1 254. Oke. Oke, ping 10.01.254. Oke, sudah replay ya. Oke,
Sudah replay ping 88, ping 888. Ini belum ya. Jadi kita turunkan dulu firewall policy-nya supaya bisa internet. Ini firewall create LAN to internet, source-nya LAN, outnya outgoing-nya ke WAN, source-nya di sini kita buat dulu segmennya. Ini address-nya dulu 10.01.0. Ini segmennya LAN ya. Oke, add destination all internet. Nah, service not all session LAN to internet. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, internet bisa kita tes dulu. Kita coba tes. Kompas.com. Nah, bisa ya. Jadi maksudnya di sini sekarang udah bisa. Nah, tetapi terkadang di satu tempat kita diminta sebagai IT membuat autentikasi. Setiap user yang akses ke internet harus ada autentikasi, username dan password. Oke, kita coba buat pakai user lokal dulu ya sebelum kita ke LDAP. Kita buat dulu user lokal, yaitu di sini user lokal namanya tes 1 1 2 3, password 1 2 3 don. Oke, oke. Nah, grupnya tidak usah ya. Lalu di sini firewall policy ini kita cantolin usernya tadi atau grupnya, terserah. Ini source-nya di bagian source ini sub user ini kita cantolin. Ah, jadi si si ketika nanti dia akses harus masukkan username dan password dulu. Oke, di source ya. Ditambah sub. Oke. Ini kita clear history dulu. Clear. Oke. Kita masuk lagi ke Kompas. Oke, muncul ini ya autentikasinya. Oh, ini ya seperti ini. Tes username, password 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 ya. Oke, sukses ya. Jadi kita lihat sebentar lagi. Sukses. Sekarang kita ke 40-nya kita coba monitor log di sini ya, pakai user source. Source-nya tes 1. Oke, sekarang sini cek di dashboard user firewall user. Oke, kita monitor di sini. Nah, ini ya, tes. Di sini adalah target kita adalah bagaimana usernya itu kita ambil dari LDAP atau dari Windows Server. Jadi kita sekarang konfigurasi di LDAP ya, yang kita udah buat di Windows Server ini. Yang tadi kita buat di sini. Sekarang kita pakai user yang ada di eh,
Windows Server ini ya. Jadi VPN nanti pakai ini, ketika dia browsing kita pakai ini. Jadi kita bedain aja ya. Kalau tiap user satu pakai untuk browsing, untuk dari remote SSL VPN pakai VPN satu usernya. Oke, sekarang kita ke Forti, config LDAP ya. Join LDAP, terus testing user autentikasi using LDAP user. Terakhir SLVPN. Oke, caranya di sini kita sekarang pakai user di sini ya, user VPN LDAP server, create new LDAP AD IP server 871.100 ini ya 100. Di sini common name-nya adalah account name. Di sini dc training dc.lab, username-nya training administrator, passwordnya admin 123. Ini command identifier-nya seperti ini umum ya. Nah, distinguisher name-nya ini adalah domainnya. Domainnya DC sama dengan training, koma DC sama dengan lab. Oke, sekarang passwordnya admin 123. Oke, tes connectivity. Oke ya, harus sukses ya. Kalau belum sukses failed berarti belum berhasil. Berarti udah sukses. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah user group. Kita ke user group. Sini create user, namanya group user apa di sini ya? Training LDAP. Oke. Terus di sini remote group add, klik LDAP akan muncul otomatis seperti ini ya. Terus kita buat lagi namanya apa tadi ya? eh training. Training. Oke, ini training ya. Ini grupnya yang ada di AD, yang ada di sini. Oke, select. Oke, training LDAP. Oke, training LDAP udah ada. Di sini ada usernya tadi, kita buat. Terus satu lagi untuk VPN-nya sekalian aja. VPN SSL LDAP add LDAP VPN. Apa ya? VPN, sorry. Sorry. Ini ya VPN LDAP sama kayak di sini tadi. VPN LDAP ya. Klik kanan, select. Oke. Oke. Oke, langkah terakhir adalah di police object. Nah, ada rule police atau firewall police yang mau kita tambahkan di sini sebelum kita mentes usernya ya, yaitu kita buat dulu akses dari sini, dari segmen user lain bisa akses ke sini, ke server ini. Nah, kalau enggak, nanti user yang ada di sini tidak bisa di-generate, tidak bisa dikenalin ya. Jadi kita buat dulu policy atau rule supaya LAN ini bisa akses ke server DMZ. Oke, LAN to allow LAN
DMZ LAN DMZ source LAN DMZ belum ada ya usernya, kita generate address, buat dulu objeknya DMZ 10.871. Ini kita buat objek si DMZ dulu ya, karena DMZ-nya belum ada, untuk dibuat ke destination-nya. Oke, destination-nya DMZ, service-nya always, service all, NAT-nya disable. Oke, kita ini ya. Oke, ini kita geser aja ke atas ya. Oke. Nah, terakhir sekarang udah seperti itu. Di sekarang testing eh, testing komputer ini akses internet. Ketika akses internet nanti dia minta user, minta seperti ini, minta user autentikasi. Lalu yang kita masukkan username-nya adalah user yang ada di server AD, yaitu tadi user 1 dan user 2 ya. Apa namanya? Tadi iya user 1. Kita masukin ini ya. Jadi kita tidak menggunakan user lokal yang tadi kita buat. Oke, caranya kita ke ini firewall policy, double klik. Ini kita hapus saja ya. Testing ini kita hapus. Kita ganti user training LDAP. Oke. Nah, oke. Sekarang kita testing Windows 7-nya. Clear history dulu. Kompas.com. Kita user tadi kita idle dulu ya. Sepertinya dia nyangkut user tadi. Apa namanya? Status user ini diautentikasi dulu. Oke, diautentikasi dulu. Oke, jadi usernya kita hapus dulu. Jadi kita masukin user ini ya, yang ada di Windows Server, user 1, user 1, 1, 2, 3. Oke, berhasil ya. Oke, sukses ya. Kita menggunakan user LDAP. Mantap. Nice. Oke, kita monitor di sini. Monitor ini user 1. Oke, user group training LDAP. Terus kita log di sini forward traffic user 1. Oke, berhasil ya. Nah, jadi dari sini ketika akses ke internet dia butuh login autentikasi, membutuhkan autentikasi atau request autentikasi, tapi usernya dari sini. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Jadi di sini ya pengaturannya terakhir tadi di allow LAN, oh bukan, di sini LAN internet ini terakhir Kak ya. Jadi source-nya dari segmen LAN terus ditambah user groupnya. Oke. Nah, sekarang kita ke ini ya, VPN. Kita konfigurasi SLVPN. Oke, sekarang ke SLVPN. VPN, SLVPN setting, klik di sini. One, yaitu port yang menuju ke internet ya, one. Oke, ini kita pilih port 1. Ini port 1. Terus listen on portnya kita kasih aja 10.43 ya.
Kita jangan kasih 443 karena kalau 443 nanti bentrok ketika akses dengan si fortinya. Ini kan pakai 443 nih akses ini. Jadi kita bedain, kita tambah aja 10443. Kedua, penggunanya dah lebih keamanan. Jadi susah ditebak orang ya. Kalau kita pakai port default itu gampang diretas atau ditebak orang. Oke, sesudah itu udah ini kita oh ini kita klik di sini full access. Oke, terus kita create new user VPN SSL. Ini yang kita buat dari LDAP tadi. Jadi di sini kita tambah ya. Oke, portalnya full access. Nah, di sini penambahannya ya. Oke, ini yang dari LDAP tadi ya. Oke, required. Oke, sudah. Baru kita ke police object, firewall. Jadi di sini kita membuat bagaimana supaya user ini diizinkan mengakses ke server ini atau ke area LAN ini. Oke, kita buat dulu polisnya. LAN to internet. Ini aja kita copy ya. Atau kita buat aja lah. Dari ini SL VPN to server. To server ya. Halo SLVPN to server. Incoming interface-nya kita pilih ini incoming-nya adalah SLVPN. Outgoing-nya ADMZ ya supaya bisa akses ke sini. Sub itu. Terus source-nya kita pilih all dan kita pilih usernya yaitu VPN SSL. Oke, di sini dicantolin ya. Objeknya tadi dicantolin di sini yang LDAP. Oke, destination-nya yaitu KDMZ. DMZ service all aja. Nanti kalau di production ya bisa di custom ya, entah RDP aja atau HTTP aja, HTTP saja bisa di custom sesuai kebutuhan atau file sharing. Oke, ini NAT-nya dimatiin. Sini. Oke. Oke, kita taruh di atas. Di sini aja dah. Ini aja. Terus ini kita copy aja ya. Sekarang buat SLPPN bisa akses ke LAN. Kalau tadi kan ke DMZ, ini kita ke area LAN ini contohnya. Nah, caranya copy, klik kanan, paste below di bawahnya. Nah, ini hasilnya. Kalau SLPPN to LAN. Pilih sini LAN. Ini ke sini. Ini hapus saja nih komentar deh. Enable police. Oke. Oke, sekarang kita siap testing ya. Ini hit count-nya masih kosong. Kita coba lihat hasilnya. Ketika kita nanti akses, hit count-nya ini akan ada. Oke, kita nyalain dulu PC-nya ya. Start. Kita nyalain PC-nya, terus klik sini, kita lihat prosesnya. Oke,
Ini dari luar ya. Jadi IP di sini satu segmen dengan ini ya. Jadi jangan bingung, ini satu segmen 10.0.137.1. Kita cek dulu IP-nya berapa di sini. Ini anggap dari luar ya. IP config ini ya 206. Oke, oke, kita langsung testing ya VPN-nya menggunakan user yang ada di sini. Menggunakan VPN 1 ya. Passwordnya 1, 123. Oke, HTTPS 10.0.1.7.201 10.443. Oke, yaitu IP-nya ini ya. IP-nya 254. Sorry, 254 ya. 10.0.137.254. Oke, enter. Oke, kita cek dulu ya. Halo, halo SLVPN, SL, DMZ, destination. Oh, settingannya 10.0.443. Nah, kita 10.0. Oh, sorry, 6 interface. Sorry, ini IP1-nya seharusnya 254 ya, tapi 63 dia dapat DHCP. Oke, kita ubah. Sorry, sorry. Ah, ini gunanya kita troubleshoot ya. Oke, kita ganti IP-nya jadi 254. Oke, sekarang kita coba tes dari Windows 7-nya tadi. Enter, advance. Oke, klik accept and risk, continue. Oke, sukses ya. Kita pakai user yang ada di LDAP. VPN 1, 1, 2, 3. Login, don't save. Oke, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Coba lihat di sini. Kita coba akses ke server ya. Ini akses ke server, misalkan ini ya, misalnya ini servernya 10.87.1.100 ya. Oke, kita akses 10.87.1.100. Oke, sukses ya. Ini adalah web server yang ada di server ini. Di server ini. Oke, sekarang kita ke sini akses file sharingnya. Quick launch, connection box. Ini file sharingnya, misalkan file sharing ya, misalkan file sharing, name-nya folder, IP-nya aja 10.87.1.100, kita training. Oke, file sharing ya. Kita coba akses ya ke server ini. Save.
Oke, langsung kita klik sini file sharing. Oke, dia di sini username-nya training administrator admin 123. Ya, ini kali ya. File sharing ya. File sharing, training, domain, training, file sharing ya. Coba kita sekali lagi. Administrator admin 123. Oke, berhasil ya. Ini dokumennya. Coba kita klik di sini dokumen. Ini eh, feature. Kita ambil feature ini. Apa isinya? Oh, permission ya. Video permission ya. Oke, ini ya teman-teman isinya. Oh, bisa akses ya. Kita coba sini. New music, new name, tes, tes. Bisa enggak ya? Tes, tes dokumen ya. Ini tes. Kita cek di servernya ya. Tes ini ada enggak di sini? Klik server, buka server. Ini mana? Coba ke sini, namanya kita buat di dokumen. Kita buat lagi di coba create folder training SMB. Training SMB. Kita refresh. Training SMB, kita coba dilihat di servernya. Oh ini ya, berhasil ya. Ini training SMB. Oke, preparation, create user dan group, konfigurasi FortiGate, dan join LDAP, testing user, konfigurasi SL VPN, remote, testing VPN, uh, autentikasinya menggunakan LDAP ya. Oke, oke. Saya cukupkan sampai di sini aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya, teman. See you again.